Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan sebuah isu dalam pekan terakhir yang menjadi pilihan kami, tentu saja dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Bagaimana dengan akhir pekan ini? Akhir pekan ini kami memilih isu terkait Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari yang diberhentikan karena melakukan tindakan asusila. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asyari bersalah dalam kasus pelanggaran kode etik terkait tindakan asusila. Dalam putusannya, DKPP memberhentikan Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Putusan DKPP nomor 90/PKE/DKPP 5 Romawi _2024 tersebut dibacakan langsung oleh Ketua DKPP Hedi Lugito dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di kantor DKPP Jakarta pada Rabu 3 Juli 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam pembacaan sidang putusan ini, Hasyim Asyari maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Baik Hasyim dan kuasa hukumnya hanya hadir secara daring. Untuk diketahui, Hasyim dilaporkan ke DKPP oleh perempuan bernama Cindra Aditi Tejakinkin yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda pada Kamis 18 April. Hasyim dilaporkan karena melakukan upaya pendekatan terhadap Cindra pada Agustus 2023 hingga Maret 2024. Pendekatan tersebut dilakukan menggunakan relasi kuasa. Dalam putusan tersebut, DKPP menyebut Hasyim menggunakan fasilitas negara berupa mobil Toyota Fortuner Walpri dengan plat Dinas Polri pada 9 Maret 2024 untuk mendekati Cindra saat berada di Jakarta. Hasyim juga memberikan tiket pesawat Jakarta-Singapura senilai Rp8.697.500, penginapan di apartemen Oakwood Suites Kuningan dengan total Rp41.716.900, tiket pesawat Jakarta Belanda sebanyak 3 kali dengan total Rp100 juta, dan layar monitor Asus ZenScreen senilai Rp5.419.000 pada 28 November 2023. Semua fasilitas yang diberikan kepada Cindra ini bersumber dari dana pribadi Hasyim. DKPP pun menyebut seluruh fasilitas itu membuktikan hubungan khusus antara Hasyim dengan Cindra. DKPP juga menyebut bahwa Hasyim memaksa Cindra melakukan hubungan badan. Terungkap fakta dalam persidangan bahwa pada 2 hingga 7 Oktober 2023 dilaksanakan BIMTEK PPLN di Den Haag. Kemudian pada kegiatan tersebut Hasyim hadir pada 3 Oktober 2023 dan menginap di Hotel Van der Valk Amsterdam, Belanda. Cindra pun mengaku pada 3 Oktober 2023 malam dihubungi oleh Hasyim untuk datang ke kamar hotelnya. Kemudian Cindra datang ke kamar Hasyim dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar tersebut. Lalu Hasyim merayu dan membujuk Cindra untuk melakukan hubungan badan di sana. Pada awalnya Cindra menolak, namun Hasyim memaksa Cindra disertai dengan janji akan menikahi Cindra. Akhirnya hubungan badan itu pun terjadi juga. Setelah kejadian tersebut, Cindra dan Hasyim beberapa kali jalan bersama di Amsterdam sampai dengan kepulangan Hasyim ke Indonesia pada 7 Oktober 2023. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menyatakan bahwa setelah kejadian itu 1 minggu kemudian, pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik. Pada 18 Oktober 2023, Chat melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas gejala yang ia alami sebelumnya. Hasilnya, dokter menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan bersama antara Hasyim dan Cat. Kemudian, pada 31 Oktober 2023, Cat menghubungi Hasyim melalui WhatsApp agar Hasyim juga melakukan pemeriksaan kesehatan seperti yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian, Hasyim menjawab, "Iya siap sayang." Hasyim lalu mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukannya di Indonesia dengan caption, "Semoga kita sehat selalu." Dalam sidang pemeriksaan, Hasyim mengaku bahwa kata "kita" yang dimaksud dalam chat WhatsApp itu adalah dirinya dan Cat. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, DKPP menilai bahwa telah terjadi hubungan badan antara Hasyim dengan Cat pada 3 Oktober 2023. Hasyim pun membuat surat pernyataan ditulis tangan
yang ditandatangani sendiri olehnya dengan dibubuhkan materai Rp10.000 pada Januari 2024. Inti dari surat pernyataan tersebut adalah Hasyim akan menunjukkan komitmen serius untuk menikahi Cindra, termasuk menyatakan untuk menjadi imam bagi Cindra. Ia pun menyatakan bahwa jika pernyataan itu tidak dapat dipenuhi, maka Hasyim bersedia diberikan sanksi moral berupa memperbaiki tindakan yang belum terpenuhi dan membayar denda yang disepakati sebesar Rp4 miliar yang dibayarkan secara dicicil selama 4 tahun. Selain itu, Hasyim juga terbukti sengaja mengubah peraturan KPU soal larangan menikah sesama penyelenggara pemilu. DKPP menyebutkan bahwa Hasyim terbukti telah mengincar Cindra sejak awal. Hasyim sengaja menyusupkan kepentingan pribadinya dalam bertugas sebagai penyelenggara pemilu. DKPP menilai Hasyim tidak menjaga integritas sebagai ketua KPU dalam menyusun PKPU nomor 5 tahun 2022 tentang perubahan keempat atas PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU yang menghapus ketentuan pasal 90 ayat 4 PKPU nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU. DKPP menilai Hasyim sengaja menghapus pasal yang berisi larangan pernikahan siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan menjadi hanya larangan berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu saja. DKPP juga menilai ada perlakuan khusus dari Hasyim kepada Cindra. Perlakuan khusus tersebut telah ada sejak pertemuan dengan Cindra. Hasyim juga seringkali mengirimkan informasi yang sifatnya rahasia kepada Cindra, seperti dokumen presentasi rapat KPU dengan pihak terkait dan juga komunikasi dengan penyelenggara negara lainnya. Cindra menduga hal ini dilakukan untuk meningkatkan citra dari Cindra dan untuk mengasosiasikan dirinya dengan kekuasaan agar Cindra merasa terkesan dengan jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Hasyim dengan jelas mengetahui bahwa informasi yang dibagikan kepada Cindra adalah bersifat rahasia, karena dalam pesan yang dikirimkan, Hasyim menyatakan "for your eyes only". Cindra lantas mengundurkan diri sebagai PPLN Den Haag pada 4 Februari 2024. Setelah Cindra mengirimkan surat pengunduran diri, Hasyim menelpon dan meyakinkan Cindra selama 2 jam, sehingga kemudian Cindra tidak jadi mengundurkan diri. Namun pada akhirnya, Cindra memberi kuasa hukum kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK. Hasyim Asyari kemudian merespon putusan tersebut. Hasyim dalam konferensi pers di Gedung KPU RI Jakarta pada Rabu 3 Juli mengaku bersyukur atas putusan DKPP tersebut karena telah membebaskannya dari tugas yang berat. Hasyim juga meminta maaf apabila ada tindakan dan perkataan yang tidak enak kepada para jurnalis yang selama ini berinteraksi dan berhubungan dengannya. Namun, di sisi lain, ia tidak meminta maaf atas perbuatannya yang telah melakukan tindakan asusila terhadap Cindra. Dalam konferensi pers tersebut, turut hadir anggota komisioner KPU seperti Idham Holik, Agus Melas, dan juga Muhammad Afifuddin. Selain komisioner KPU pusat, terdapat pula beberapa komisioner KPU daerah yang mendampingi. Presiden Joko Widodo pun segera menerbitkan surat keputusan Presiden atau Kepres terkait tindak lanjut keputusan DKPP. Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Rabu 3 Juli. Saat ini pihaknya masih menunggu salinan putusan DKPP. Lebih lanjut, Ari mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan DKPP tersebut. Ari memastikan bahwa pemberhentian Hasyim Asyari dari jabatan Ketua KPU tidak mempengaruhi proses Pilkada 2024. Ia menekankan Pilkada 2024 tetap berjalan sesuai jadwal. Usai pemberhentian Hasyim Asyari, KPU kemudian memutuskan untuk menunjuk Komisioner KPU RI Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU RI. Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPU Agus Melas di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 4 Juli. Komisioner KPU bidang teknis, Idham Holik menjelaskan bahwa rapat pleno penentuan PLT Ketua KPU RI berdasarkan pasal 72 PKPU nomor 5 tahun 2022. Dalam aturan tersebut,
terdapat beberapa faktor alasan untuk dilakukan rapat pleno pengganti Ketua KPU RI, yaitu meninggal dunia, berhalangan tetap, hingga diberhentikan dari jabatan ketua karena terbukti melanggar kode etik. Dalam pasal 72 ayat 8 PKPU nomor 5 tahun 2022 dijelaskan bahwa masa tugas pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilaksanakan paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Afif kemudian memastikan bahwa tahapan Pilkada 2024 tidak akan terganggu setelah adanya pergantian ketua ini. Afif di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 4 Juli mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan konsolidasi internal. Ia menyebut bahwa pada saat ini jajarannya semakin fokus terhadap tahapan-tahapan pilkada dan melakukan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Afif mengatakan bahwa saat ini masih ada sebagian putusan MK terkait sengketa PHPU Pileg yang masih berjalan. Di sisi lain, Afif juga kembali memastikan tahapan pilkada tetap berjalan sesuai dengan jadwal dan pihaknya akan segera melakukan konsolidasi dengan KPU provinsi dan kabupaten, kota terkait persiapan pilkada. Afif pun mengungkapkan bahwa KPU RI enggan untuk menyampaikan permohonan maaf pada publik atas putusan DKPP yang memecat Hasyim Asyari. Afif mengatakan bahwa kasus yang dihadapi oleh Hasyim bersifat pribadi dan tidak terkait dengan KPU sebagai lembaga. Di sisi lain, ia mengatakan bahwa KPU RI terbuka terhadap masukan dan saran dari seluruh pihak demi memperbaiki kinerja KPU ke depan. Bahkan, masukan tersebut diperlukan bagi KPU untuk menghadapi Pilkada serentak 2024 yang akan digelar 27 November mendatang. DPR RI pun angkat suara terkait pemecatan Hasyim Asyari ini. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia pada Kamis 4 Juli mengaku prihatin mendengar putusan tersebut. Walaupun ia merasa prihatin, namun sesuai dengan peraturan perundangan, putusan DKPP itu final and binding. Menurut Doli, Indonesia sebagai negara hukum harus menghormati putusan yang diambil oleh lembaga yang berwenang, termasuk putusan DKPP. Sebab DKPP diberi tugas untuk mengawasi penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Ia pun menyebut bahwa sebenarnya Hasyim Asyari sudah beberapa kali diberikan masukan agar menjaga diri dan menjaga sikap sebagai ketua lembaga yang sangat penting dan strategis. Politisi Partai Golkar itu kemudian mengingatkan agar putusan DKPP tersebut dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk menjaga perilaku dan perkataan, terlebih bagi yang memegang jabatan publik. Selain mengungkapkan rasa prihatinnya itu, Doli juga mengungkapkan 3 alasan pemecatan Hasyim Asyari dari jabatan ketua KPU. Menurut Doli, 3 alasan tersebut didapatkan usai pihak meminta klarifikasi terhadap DKPP terkait kabar pemecatan Hasyim. DKPP menurut Doli membeberkan 3 alasan pemecatan terhadap Hasyim. Pertama, soal penyalahgunaan wewenang dan relasi kekuasaan sebagai ketua KPU. Kemudian kedua, adanya penggunaan fasilitas negara, dalam hal ini fasilitas institusi KPU RI. Yang ketiga adalah tindakan asusila yang dilakukannya. Kata Doli, ketiga alasan yang disampaikan DKPP ini sudah bersifat final dan binding. Kata Doli, ketiga alasan yang disampaikan DKPP ini sudah bersifat final and binding. Presiden Joko Widodo juga merespon soal putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Hasyim Asyari ini. Jokowi di RSUD Sinjai, Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli mengatakan bahwa dirinya menghormati keputusan DKPP terhadap Hasyim. Ia juga memastikan pemberhentian Hasyim tidak akan mengganggu proses Pilkada serentak 2024. Selain itu, Jokowi juga memastikan akan menandatangani Kepres soal pemberhentian Hasyim dalam tenggat waktu yang ditentukan DKPP, yakni sepekan pasca pembacaan putusan. Kabar soal pemecatan Hasyim Asyari dari jabatan Ketua KPU juga ditanggapi oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Megawati di Lenteng Agung, Jakarta pada Jumat 5 Juli mengaku merasa sedih atas perilaku Hasyim ini. Megawati mengatakan bahwa KPU mempunyai fungsi untuk mengayomi masyarakat, mengingat bahwa masyarakat masih berada pada bayang-bayang kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai pembelengguan untuk bisa berpartisipasi dengan setara dalam seluruh proses kehidupan berbangsa.
Sementara itu, mengingat Hasyim Asyari juga merupakan dosen di Universitas Diponegoro, LBH APIK mendesak agar pemerintah juga memecat Hasyim dari statusnya sebagai dosen karena sudah berbuat asusila. Ketua Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia, Nur Syahbani Kaca Sungkana, pada Jumat 5 Juli menyebutkan bahwa hingga kini Hasyim masih tercatat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dan dosen di Universitas Diponegoro. Ia meminta pihak universitas dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim mempertimbangkan putusan DKPP. Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Khotimun Sutanti menambahkan bahwa pemecatan dianggap perlu untuk mencegah peristiwa tindak asusila yang dilakukan oleh Hasyim kembali terulang. Banyak dari masyarakat yang bereaksi ekstrim usai pemecatan Hasyim Asyari dari jabatan Ketua KPU RI. Hal ini dikarenakan Hasyim sempat menjadi khotib pada sholat Idul Adha yang diselenggarakan di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah pada Senin 17 Juni lalu. Khotbah Hasyim pada kesempatan tersebut menjadi sorotan lantaran di hadapan Presiden Jokowi ia berpesan agar manusia menyembelih sifat binatang dalam dirinya. Namun ironis, ternyata Hasyim sendiri yang masih memiliki sifat binatang dalam dirinya. Salah satu sifat binatang yang ia sebutkan dalam khotbahnya adalah sifat mementingkan diri sendiri, sama seperti sifat yang ia miliki, yakni mengubah peraturan demi kepentingan dirinya yang ingin mendekati cindera. Sifat binatang lain yang ia sebutkan adalah menganggap hanya golongannya lah yang selalu benar. Ini terbukti dari dirinya yang merasa benar menggunakan fasilitas dari KPU untuk berbuat tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan sebagai seorang ketua KPU di salah satu lembaga negara ini. Ini terbukti dari dirinya yang merasa benar menggunakan fasilitas dari KPU untuk berbuat tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan sebagai seorang ketua di salah satu lembaga negara ini. Ia pun juga menyampaikan bahwa betapa banyak nikmat Allah yang telah dianugerahkan sampai dipastikan tidak akan bisa menghitungnya satu persatu. Katanya, nikmat ini harus disyukuri dalam wujud menggunakannya untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun kenyataannya, Hasyim sendirilah yang tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan. Wujud rasa tidak bersyukur ini ia wujudkan dengan melakukan tindakan asusila kepada seorang wanita tanpa sepengetahuan sang istri hingga keluarganya. Tindakan yang bertentangan dengan khotbahnya inilah yang membuat masyarakat merasa bahwa Hasyim merupakan wujud seseorang yang tidak menggunakan akal pikiran dan hati nurani ketika mengemban tugas sebagai ketua KPU. Secara terang-benderang, Hasyim membuktikan isi dari khotbahnya itu adalah dirinya sendiri. Sobat Forum, saksikan terus Forum Opini yang akan hadir menemani akhir pekan Anda tentu saja di channel YouTube Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.